Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afna Falah, mahasiswa program studi teknologi pendidikan Universitas Terbuka. Pada video ini, saya akan membahas cara mengimplementasikan Moodle yang dipadukan dengan plugin Adaptive Quiz untuk menghasilkan asesmen daring adaptif berbasis AI. Video ini juga akan menjelaskan bagaimana sistem adaptif bekerja, manfaat praktisnya, serta bagaimana hasil asesmen dapat membantu dosen melakukan intervensi pembelajaran yang lebih personal. Bagian yang pertama, kita persiapkan dulu akun Moodle-nya. Pastikan Anda menggunakan Moodle versi 3.9 hingga 4.x, karena versi ini paling stabil untuk plugin Adaptive Quiz. Selain itu, Anda harus memiliki akses sebagai admin agar dapat menginstal plugin. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran Site Administration Admin Moodle. Di sini ada pilihan plugins untuk menginstal Adaptive Quiz. Kita lanjut. Bagian yang kedua yaitu instalasi plugin Adaptive Quiz. Sebelumnya, kita unduh dulu plugin Adaptive Quiz-nya di website moodle.org. Kurang lebih tampilannya seperti ini, kita klik download. Setelah diunduh, kita masuk ke Site Administration, lalu pilih menu Plugins, dan klik Install Plugins. Unggah file plugins dengan format zip yang telah diunduh dari website moodle.org, kemudian klik Install Plugin from zip file. Ikuti proses instalasi sampai selesai. Kurang lebih tampilannya, gambarannya seperti ini. Lalu bagian yang ketiga yaitu menyiapkan bank soal dengan level kesulitan. Agar Adaptive Quiz dapat bekerja, setiap soal harus diberi tingkat kesulitan. Caranya, masuk ke question bank, lalu buat soal baru. Nah, di sini ya, create a new question. Pada bagian question setting, Anda akan menemukan opsi difficulty. Gunakan skala numerik, misalnya level 1 sangat mudah, level 2 mudah, level 3 sedang, level 4 sulit, dan level 5 sangat sulit. Pastikan setiap level memiliki minimal 5 hingga 10 soal, agar sistem dapat menyesuaikan pertanyaan secara adaptif. Kita lanjut. Bagian yang keempat yaitu membuat aktivitas Adaptive Quiz. Kita masuk ke laman kursus, dan klik tambahkan aktivitas baru, lalu pilih Adaptive Quiz. Nah, yang ini ya teman-teman. Kita klik Adaptive Quiz, lalu akan muncul tampilan yang seperti ini, kurang lebihnya. Atur parameter penting seperti minimum difficulty, maximum difficulty, minimum number of question, maximum number of question, dan standar error. Kita lanjut. Bagian yang kelima yaitu cara kerja adaptif berbasis AI. Adaptive Quiz menggunakan prinsip dasar dari Item Response Theory. Sistem secara otomatis menganalisis pola jawaban mahasiswa, lalu memutuskan apakah akan memberi soal yang lebih mudah atau lebih sulit pada langkah berikutnya. Dengan proses ini, AI menyesuaikan tantangan secara real-time, sehingga setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman asesmen yang tepat sesuai kemampuan mereka. Hasil akhirnya bukan sekadar jumlah benar, tetapi estimasi kemampuan atau profil performa mahasiswa. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Ini adalah hasil jawaban mahasiswa. Grafik ini menggambarkan proses kerja asesmen adaptif di mana tingkat kesulitan soal menyesuaikan kemampuan peserta secara otomatis. Di sana terdapat garis merah, ability measure. Ini menunjukkan perkiraan kemampuan peserta setelah menjawab setiap soal. Di awal, kemampuan naik drastis karena sistem masih mencoba mengenali level peserta. Setelah beberapa soal, garis merah mulai stabil. Artinya, sistem sudah cukup yakin dengan kemampuan peserta. Lalu di sana juga terdapat bayangan merah muda, yang artinya standar error. Bagian ini menunjukkan seberapa yakin sistem terhadap estimasi kemampuan. Awalnya sangat lebar, semakin lama semakin mengecil, yang artinya sistem makin yakin dengan kemampuan peserta. Kemudian terdapat garis biru yang menunjukkan tingkat kesulitan soal yang diberikan pada setiap nomor. Terlihat naik turun mengikuti performa peserta. Kemudian ada juga garis hijau, target difficulty. Biasanya menunjukkan tingkat kesulitan ideal yang dicari sistem. Ini bisa ada, bisa tidak ada. Kita lanjut. Bagian yang keenam,
Manfaat praktis asesmen adaptif. Manfaat bagi dosen, teknologi asesmen adaptif berbasis AI menyediakan data kemampuan yang lebih akurat, sehingga dosen dapat menentukan intervensi pembelajaran yang tepat. Misalnya, memberikan materi remedial hanya kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan atau memberikan tantangan lanjutan bagi mahasiswa yang sudah mahir. Lalu, manfaatnya bagi mahasiswa adalah teknologi asesmen adaptif membantu mahasiswa untuk memahami di mana posisi kemampuan mereka saat ini. Mahasiswa dapat melihat perkembangan belajar, mengetahui topik mana yang perlu ditingkatkan, dan belajar secara lebih mandiri. Kita lanjut. Bagian yang ketujuh yaitu uji coba. Sebelum digunakan oleh kelas, sangat disarankan melakukan uji coba dengan akun dummy. Periksa apakah level soal naik dan turun. Apakah kuis berhenti otomatis jika standar error tercapai, dan apakah hasil kemampuan tampil dengan benar. Jika level tidak berubah, biasanya karena soal tiap level kurang atau difficulty tidak diisi. Kita lanjut. Bagian ke-8, analisis hasil mahasiswa. Setelah mahasiswa mengerjakan kuis, Anda dapat melihat skor kemampuan, level tertinggi yang mereka capai, kurva adaptif, dan jumlah soal yang diberikan. Data ini sangat bermanfaat untuk remedial, placement test, maupun diagnosis kemampuan awal. Tidak hanya menampilkan skor, laporan kemampuan memungkinkan dosen melihat pola belajar mahasiswa sehingga intervensi berikutnya lebih terarah. Nah, pada gambar ini terdapat kurva adaptif ya. Ini berbentuk diagram naik turun, dan yang ini merupakan scoring table. Di sini diketahui mana yang dijawab benar dan mana yang dijawab salah. Kita lanjut, bagian yang ke-9, contoh konkret intervensi dan evaluasi pembelajaran. Misalnya, dalam asesmen daring mata kuliah bahasa Inggris, jika seorang mahasiswa menunjukkan kemampuan yang stabil pada level 2, dosen dapat memberikan modul tambahan tentang grammar dasar serta latihan vocabulary, atau bimbingan khusus untuk topik-topik dasar tertentu. Sementara itu, jika mahasiswa yang mencapai level 4 atau 5, dosen dapat memberikan proyek kelanjutan atau soal tantangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, intervensi menjadi lebih tepat sasaran dan tidak menyamaratakan kebutuhan semua mahasiswa. Bagi mahasiswa, laporan kemampuan adaptif menampilkan level kesulitan tertinggi yang mampu dicapai, serta pola jawaban saat naik turun level. Dari sini, mahasiswa dapat melihat area mana yang sudah dikuasai dan mana yang masih perlu diperbaiki. Misalnya, jika mereka selalu turun level pada soal grammar, tetapi naik pada reading, mereka tahu bagian mana yang perlu difokuskan belajarnya. Nah, dengan menggabungkan model dan adaptive quiz berbasis AI, kita dapat menciptakan asesmen yang tidak hanya akurat, tetapi juga mendukung pembelajaran yang personal dan berkelanjutan. Semoga panduan ini membantu Anda dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Anda di kelas. Terima kasih, selamat mencoba, dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.